Aku hanya sementara menyamar sebagai Guan Gong dan memainkan sebuah pertunjukan hantu. Ada yang memintaku untuk menjadi penjaga rumah, mengusir roh jahat. Hanya duduk di depan pintu semalaman dibayar 888. Tak disangka, tengah malam seekor musang datang mengadu. Dia berdiri tegak. Kedua cakarnya dirapatkan seperti sedang berdoa. Menghormatiku, Dewa Guan Seng. Huang kecil merasa dirugikan. Mohon Dewa Guan Seng membela Huang kecil. Musang ini bisa bicara, dan dia salah mengira aku sebagai Guan Gong. Aku pikir aku berhalusinasi. Aku hanya terdiam di sana. Melihatku tak bergerak dan tak menjawab. Musang itu bersujud lagi, dan air matanya jatuh. Bukannya Huang kecil mau ribut, tapi Huang kecil mati dengan mengenaskan. Siu itu menangkapku, menguliti, dan memakan dagingku. Huang kecil menderita. Mohon Dewa Guan Seng membela Huang kecil. Sekarang aku yakin aku tidak berhalusinasi. Musang di depanku benar-benar berbicara. Aku ketakutan dan tubuhku kaku. Musang yang bisa bicara, itu siluman musang. Musang itu terus bersujud, menceritakan penderitaannya. Melihatnya seperti itu, aku jadi berani. Kau bilang Tuan Yu ini yang membunuhmu? Ya, musang itu mengangguk berulang kali. Jadi kau sudah mati? Aku bertanya lagi. Ya, musang itu mengangguk lagi. Tapi dendam Huang kecil belum terbalas. Aku tidak mencuri ayamnya, juga tidak mengganggunya. Aku hanya menangkap ikan di sungai dekat rumahnya. Kenapa dia memasang jaring untuk menangkapku dan mengulitiku? Aku tidak terima. Aku berpikir sejenak. Itu memang keterlaluan. Lalu apa maumu? Aku tadinya ingin membuat rumahnya tidak tenang. Tapi demi Dewa Guan Seng, aku tidak akan melakukannya. Baguslah. Aku segera berkata, jangan membuat keributan. Karena kau sudah mati. Pergilah ke alam baka. Atau reinkarnasi menjadi manusia. Itu lebih baik. Reinkarnasi menjadi manusia juga tidak bagus. Musang itu berkata dengan ragu. Manusia terlalu lelah. Aku sudah hidup 100 tahun lebih. Hampir setiap tahun aku melihat orang bunuh diri di sungai ini. Lebih baik jadi musang daripada manusia. Aku tercengang. Aku tidak bisa membantahnya. Jadi maksudmu, mohon Dewa Guan Seng angkat aku menjadi dewa. Musang itu berdiri tegak dan bersujud. Jika Dewa Guan Seng berkenan mengangkatku menjadi dewa, aku bersedia melayani di bawah perintah dewa. Selamanya menjadi bawahanmu, setia dan tak tergoyahkan. Mengangkatmu jadi dewa, aku tercengang. Permintaan ini terlalu berlebihan. Aku hanyalah seorang pekerja serabutan. Mengangkut batu bata dan menyalakan api. Lumayanlah. Malam ini berdandan sebagai Guan Gong hanya cosplay. Bukan Dewa Guan yang sebenarnya. Bagaimana aku bisa menganugerahkan gelar dewa? Menipu musang. Aku takut tidak bisa. Musang ini bahkan setelah mati masih bisa membuat masalah. Benar-benar ada aura jahatnya. Aku tidak berani menipunya. Saat aku sedang bingung, tiba-tiba ada kilatan cahaya biru di kepalaku. Terdengar suara. Sistem penganugerahan Dewa Guan Gong diaktifkan. Kemudian, sebuah peta kuning muncul di hadapanku. Di peta itu tertulis, Daftar Dewa Wilayah Guan. Wilayah Guan adalah wilayah Dewa Guan Gong. Namun, wilayah Guan saat ini masih sangat kecil. Berpusat padaku, hanya berjari-jari 10 meter. Di dalam wilayah Guan, akulah yang terkuat. Siapapun yang masuk akan berada di bawah kendaliku. Wilayah Guan nantinya bisa diperluas. Ia bisa menganugerahkan gelar dewa. Dewa yang dianugerahi akan masuk ke wilayah Guan dan mengikutiku untuk membasmi kejahatan. Setelah wilayah Guan meluas, bisa dibagi dan dikuasai. Wilayah Guan telah dibuka. Silakan segera lakukan penganugerahan dewa pertama. Mendengar pemberitahuan sistem, aku malah terdiam. Aku ternyata harus menganugerahkan gelar dewa seperti Jiang Zia. Ini sungguh ajaib, tapi Guan Gong yang ini juga palsu. Aku tertegun karena terkejut. Musang itu mengira aku tidak mau. Ia pun tidak berani memaksa. Huang kecil tahu aku tidak punya banyak jasa. Jika Dewa Guan benar-benar tidak mau menganugerahkan gelar dewa, tolong sampaikan kepada Tuan Yu, agar besok siang ia memberikan persembahan untukku. Bakar dupa untukku. Demi Dewa Guan, aku akan menganggap masalah ini selesai. Ia membungkuk padaku sekali lagi, lalu berbalik dan pergi dengan enggan. Aku merasa kasihan padanya dan ingin memanggilnya. Tapi aku hanya membuka dan menutup mulutku. Karena aku tidak tahu, apakah sistem penganugerahan Dewa Guan Gong ini nyata atau tidak. Aku membuka dan menutup wilayah Guan itu. Mencobanya beberapa kali. Sepertinya nyata. Ini membuatku terkejut sekaligus gembira. Hidupku sepertinya telah membuka babak baru. Keesokan paginya, Yurong membuka pintu tepat waktu. Ia melihat Zhu Jianfeng masih duduk di depan pintu sambil memegang pedang. Dan tampak bersemangat. Ia berkata dengan gembira, Xiao Zhu, apa kau lelah? Aku mendapatkan keberuntungan besar tadi malam. Mana mungkin aku merasa lelah. Xiao Zhu, masuklah dan mari kita sarapan bersama. Terima kasih, Tuan Yu. Aku pun tidak sungkan. Ada sesuatu yang harus kusampaikan kepada Tuan Yu. Apakah kau pernah membunuh seekor musang? Dan menguliti serta memakan dagingnya? Memang pernah. Sudah beberapa tahun yang lalu. Ia menatapku dengan sedikit terkejut. Xiao Zhu, bagaimana kau tahu? Jangan tanya lagi soal Pak Yu. Begini saja, siang ini kau siapkan beberapa hidangan dan 2 gelas anggur. Bakar dupa wangi. Persembahkan untuk musang itu. Dia tidak akan mengganggu lagi. Jadi yang mengganggu itu musang? Yurong tiba-tiba mengerti. Musang memang agak jahat. Waktu itu aku masih muda. Tidak percaya tahayul.
Sekarang aku menyesal. Menyesal sekarang belum terlambat. Aku menenangkannya. Pak Yu, siang ini persembahkan saja. Semuanya akan baik-baik saja. Baik, Yu Rong setuju. Tapi dia ada urusan. Siang ini dia harus menemui klien. Jadi dia menyuruh istrinya untuk mempersembahkannya. Istrinya juga percaya. Dia benar-benar menyiapkan anggur dan makanan. Tapi saat siang hari, putra Yu Rong, Yu Dongfeng, pulang. Dia juga membawa pacarnya. Yu Dongfeng bekerja di dinas tata kota. Pacarnya adalah guru di SMP 3 kabupaten. Mendengar ibunya ingin mempersembahkan sesajen, Yu Dongfeng tidak setuju. Dia merasa malu di depan pacarnya. Zaman sekarang masih percaya hal seperti ini? Bagaimana kalau Xiaoya berpikir keluarga kita percaya tahayul dan marah? Dia pasti akan keberatan. Istri Yu Rong berpikir perkataan putranya masuk akal. Dia berpikir untuk mempersembahkannya lain kali. Jadi dia menggunakan anggur dan makanan untuk menjamu pacar putranya. Ku dan Musang sudah janjian. Sudah ku bilang akan dipersembahkan siang ini. Quan Kong adalah dewa yang menepati janji. Karena Quan Kong sudah berjanji, tentu saja dia tidak akan mengingkarinya. Musang itu datang di siang hari. Ternyata anggur dan makanan enak sudah ada, tapi tidak dipersembahkan untuknya. Dia langsung marah. Bahkan Quan Kong pun tidak bisa dipercaya. Manusia memang tidak bisa menepati janji. Musang itu sangat marah. Niat jahat muncul di hatinya. Dia menggertakkan gigi dan menerkam Yu Dongfeng. Yu Dongfeng sedang asyik menyuapi pacarnya. Tiba-tiba matanya melotot dan giginya bergemelutuk. Dia tiba-tiba berdiri. Dia membalikkan meja. Makan, kalian makan. Pacarnya berteriak dan melompat menjauh. Ibunya juga panik. Xiao Dong, kau kenapa? Kalian makan, makan. Yu Dongfeng menggertakkan giginya. Dia menginjak-injak makanan di atas meja. Lalu dia mengambil kursi dan memukulkannya ke segala arah. Kuliti aku, makan dagingku. Kalian tidak mau mempersembahkan sesajen. Keterlaluan. Dia berteriak sambil memukul dan menari seperti orang gila. Makan, kalian makan sampai puas. Pacarnya ketakutan. Ibunya tahu sedikit tentang apa yang terjadi. Dia buru-buru menelepon Yu Rong. Yu Rong langsung panik mendengarnya. Sudah kubilang untuk memberi sesajen. Kenapa tidak didengarkan? Saat dia kembali menyetir, Yu Dongfeng masih menari-nari dan memukul-mukul. Aku akan menelepon Xiao Zhu untuk bertanya. Saat itu aku sedang mengangkut barang dan semen di sebuah kompleks perumahan. Kebetulan sudah waktunya makan siang. Saat menerima telepon, aku berkata, Pak Yu, jangan khawatir. Aku akan ke sana untuk melihat. Aku baru saja sampai di rumah keluarga Yu dengan sepedaku. Yu Rong menungguku di pintu dengan wajah cemas. Xiao Zhu, maafkan aku. Klien yang aku temui siang ini tidak ada di rumah. Jadi aku minta istriku untuk memberi sesajen. Kebetulan anakku baru saja pulang membawa pacarnya. Dia takut pacarnya menertawakannya. Jadi dia pikir memberi sesajen beberapa hari lagi juga tidak apa-apa. Jadi siang ini tidak ada sesajen yang diberikan. Siapa sangka anakku jadi kerasukan musang. Setelah mendengar kronologinya, aku mengangguk. Ini salah paham. Aku akan coba jelaskan. Aku masuk ke rumah dan sedikit menyipitkan mata. Aku melihat seekor musang berjongkok di bahu Yu Dongfeng. Musang itu melihatku, dan memanggilku dengan wajah sedih. Dewa Guangong, kau juga menipuku, saudara musang. Ini salah paham. Kemarin aku sudah bicara dengan Pak Yu, dan memintanya menyiapkan makanan dan minuman. Tapi karena anak laki-lakinya membawa pulang pacarnya, mereka tidak memberikan sesajen untukmu. Bukannya sengaja menipumu. Setelah mendengar penjelasanku, musang itu mendengus dan memalingkan wajahnya. Aku tahu dia masih marah. Setelah berpikir sejenak, begini saja, bukankah kau ingin diangkat menjadi dewa? Mata musang itu berbinar. Dewa Guangong bersedia mengangkat hamba menjadi dewa? Bisa. Setelah aku bicara, daftar dewa kuil Guan muncul di udara seukuran setengah meja. Melihat daftar dewa, mata musang itu langsung melotot. Ia langsung melompat dari bahu Yu Dongfeng dan berlutut di depanku. Ia membungkuk dengan sangat hormat. Musang, kau ingin jadi dewa apa? Tanyaku. Terserah dewa Guangong. Suara musang itu sangat hormat. Hamba bersedia melayani dewa Guangong. Begitu ya, aku berpikir sejenak lalu berkata, kalau begitu, aku angkat kau sebagai panglima pelopor sayap kiri. Musang itu sangat gembira. Terima kasih, dewa Guangong. Panglima pelopor sayap kiri. Huang Ermao memberi hormat kepada dewa Guangong. Bangkitlah, aku melambaikan tangan. Huang Ermao seketika masuk ke dalam daftar dewa kuil Guan. Ini bisa dibilang bawahan pertamaku. Saat Huang Ermao masuk daftar dewa, terdengar suara ding di kepalaku. Hadiah pertama keberhasilan pemanggilan dewa. Mata Phoenix. Sedikit kesemutan di antara kedua mata. Informasi didapatkan di benak. Mata Phoenix ini agak mirip dengan mata Phoenix milik Guangong. Atau bisa dibilang namanya diambil dari mata Phoenix Guangong. Mata Guangong sangat khas, sipit dan panjang. Biasanya selalu setengah terbuka. Saat menunjukkan kekuatannya, matanya tiba-tiba melotot. Jika tidak hati-hati, akan ditakutinya. Yang reaksinya lambat akan ditebas oleh Guangong. Seperti kata pepatah, Guangong tidak membuka mata. Kalau membuka mata akan membunuh. Mata Phoenix yang diberikan sistem ini memiliki kekuatan yang sama. Saat bertarung, kilatan dari mata Phoenix dapat mengintimidasi musuh. Baik itu manusia, hantu, dewa, atau iblis. Jika ditatap oleh mata Phoenix, nyalinya akan ciut 3/4.
Jika penakut, mungkin hanya dengan sekali tatap akan membuatnya ketakutan hingga pikirannya kosong, dan pasrah dipukuli atau dibunuh. Meskipun hanya bisa menakuti orang, lumayan juga. Saya orang yang mudah puas. Sedikit kecewa tapi masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Musang tidak lagi mengganggu Yu Dongfeng. Yu Dongfeng pun sembuh, hanya saja setelah mengamuk begitu lama, dia terkulai lemas di sofa. Seluruh tubuhnya lelah. Baguslah, Pak Yu baik-baik saja. Zhu Jianfeng berkata pada Yu Rong, putra Anda hanya kelelahan, istirahat sebentar. Tidur sebentar akan baik-baik saja. Xiao Zhu, terima kasih banyak. Yu Rong berulang kali berterima kasih, dan langsung mentransfer 10.000 yuan kepadaku. Aku melihat 10.000 yuan, rasanya agak banyak. Tapi kemudian kupikir ini karena menghormati Guan Gong. Jadi ku terima saja. Rumah Yu Rong masih berantakan. Aku masih punya beberapa ton semen yang belum dipindahkan. Jadi aku pergi duluan. Setelah itu, Yu Rong berkeliling mengatakan aku adalah titisan Guan Gong, dewa di dunia manusia, dan dia punya teman bernama Buju, yang baru saja mengembangkan kompleks perumahan. Tapi selama proses pembangunan, banyak hal buruk terjadi. Sudah beberapa kali terjadi kecelakaan kerja. Sudah mengundang beberapa paranormal, biksu, dukun, semuanya ada. Tapi tidak ada gunanya. Setelah mendengar cerita Yu Rong tentangku, dia segera memutuskan untuk mengundangku menjadi penjaga pintu. Duduk semalaman di depan kompleks perumahan untuk melihat-lihat. Yu Rong langsung meneleponku. Setelah bertemu, Buju agak kecewa. Dia melihatku tinggi dan kekar, tapi terlalu muda. Paling banyak berusia awal 20-an dan wajahnya agak lugu. Kalau mencari kuli, pasti akan mencari yang seperti ini. Terlihat dapat diandalkan. Tapi urusan Buju agak mistis. Harusnya mencari orang tua berwajah awet muda, yang kalau bicara seperti orang sakti, penuh aura mistis. Penampilanku yang realistis sangat berbeda. Tapi karena Yu Rong, Buju memutuskan untuk mencobanya. Lokasi konstruksinya terutama mengalami masalah di siang hari. Malam hari tidak ada pekerjaan. Mau terjadi masalah juga tidak bisa. Dia berkata kepadaku, Xiao Zhu, lokasi konstruksi saya ini sering mengalami masalah di siang hari. Bagaimana kalau kamu bersusah payah duduk sebentar di pintu masuk? Bagaimana dengan 1.000 yuan sehari? Aku akan menjaga Yu Rong semalaman. Xiao Cheng bilang 500. Buju menawarkan 1.000. Tentu saja bisa. Keesokan paginya, aku bergegas ke lokasi konstruksi. Buju telah menyiapkan kursi untukku di gerbang lokasi, dan juga payung. Aku telah berganti menjadi jubah Guan Yu dan membawa pedang Guan Dao. Lalu aku duduk dengan gagah di kursi itu. Para pekerja yang keluar masuk melihat pemandangan ini, dan menertawakanku. Melihat pemandangan lucu ini, Buju langsung kesal. Tertawa apa kalian? Apa yang lucu? Dia sendiri juga merasa sedikit lucu. Melihatku dengan jubah merah dan wajah merah, memegang pedang Guan Dao, duduk di pintu masuk. Terasa seperti sedang bermain opera, tidak meyakinkan. Tapi aku hanya duduk di sana sepanjang pagi. Lokasi konstruksi aman dan tenteram. Bahkan tidak ada yang tertusuk besi beton. Buju sengaja menunggu di lokasi konstruksi. Dan hatinya mulai merasa sedikit percaya diri. Hingga sekitar pukul 4 sore, seorang mandor kecil datang menemui Buju. Setelah melihatku, dia bertanya dengan penasaran. Bos Bu, apa maksudnya ini? Buju menjelaskan dengan santai. Lokasi konstruksiku akhir-akhir ini agak tidak aman. Jadi aku meminta Guan Gong untuk menjaganya. Guan Gong mengusir roh jahat. Mandor kecil itu mengangguk. Ide yang bagus. Tapi dia terus menatapku. Semakin lama semakin familiar. Dia memanggil, Xiao Zhu. Aku menjawab, Mandor Liu, kau mencari bos Bu? Ya, Mandor Liu menjawab. Lalu dia menarik Buju ke sudut. Akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa. Ada apa yang lucu? Buju menatap Mandor Liu dengan bingung. Bu, kau tahu siapa orang tadi? Mandor Liu mengeluarkan tisu, dan menyeka air matanya karena tertawa. Siapa? Buju bertanya dengan bingung. Bukankah itu Xiao Zhu? Itu Xiao Zhu. Tapi kau tahu apa pekerjaan Xiao Zhu? Dia tukang serabutan, mencampur semen, mengangkut batu bata, mengikat besi beton, mendorong gerobak. Semakin berat pekerjaannya, semakin bersemangat dia. Ini membuat Buju sedikit kesal. Apa masalahnya? Banyak orang hebat tersembunyi di antara rakyat jelata. Sejarah juga mencatat banyak hal seperti itu. Bu, aku tanya padamu, jika kau benar-benar punya kemampuan untuk mengusir roh jahat, apa kau mau mengangkut semen? Semen itu tidak ringan. Satu sak beratnya 50 kg. Mengangkatnya ke lantai 6. Aku bayar 1.000 rupiah. 1 ton 20 sak. Kau dapat 20.000 rupiah. Jika kau punya sedikit saja kemampuan, apa kau mau mencari uang seperti itu? Jangankan 1 ton. Kukira kau akan menyerah setelah mengangkat 1 sak. Buju terdiam. Sekarung semen beratnya 50 kg. Mengangkatnya ke lantai 6 cuma dibayar 1.000 rupiah. Susah sekali cari uang ya. Siapa yang kasih kamu ide ini? Mandor Liu bertanya melihat dia tertegun. Yu Rong, orang itu, Mandor Liu berseru. Dia pasti menipumu. Mungkin sekarang dia lagi ngumpet di pojokan. Sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah dia bilang begitu, dan mengingat kelakuan Yu Rong sebelumnya, Buju langsung kesal. Seharusnya aku tidak percaya padanya. Dia merasa ditipu dan jadi bahan tertawaan. Sekaligus marah padaku. Dia langsung mengirim pesan menyuruhku pulang. 1.000 rupiah itu juga dia transfer padaku.
Ini urusan Yurong menipunya, bukan urusanku. Aku dengan jujur duduk di depan gerbang proyek. Seharian di bawah terik matahari. Walaupun pakai payung, tetap saja panas. Uang ini tidak akan dia tahan. Aku menjawab dan menerima uangnya. Duduk lagi sampai jam 6 sore. Matahari terbenam, baru pulang. Di sisi lain, Buju sedang bersiap mencari masalah dengan Yurong. Tapi Mandor Liu berkata, proyekmu ini sering ada masalah. Harus cari solusi. Kecelakaan kecil sih tidak apa-apa, paling cuma keluar uang. Kalau sampai ada kecelakaan besar, ada korban jiwa, itu baru masalah. Sudah kupikirkan, sudah mengundang 2 orang ahli. Tapi tidak ada efeknya, kamu harus undang yang lebih hebat. Jangan pelit, Master Ma dari Sihe. Sudah kamu undang belum? Master Ma, Buju berpikir sejenak lalu menggeleng. Pernah dengar, tapi dia orangnya sombong. Katanya susah untuk mengundangnya. Aku juga malas urusan begitu. Begini saja, kamu bayar 88.000. Aku bantu kamu mengundangnya. Besok siang pasti datang. Bagaimana? Buju berpikir sejenak lalu menggertakkan gigi. 88.000 ya 88.000. Aku bayar. Nah, begitu dong. Mandor Liu langsung menelepon asisten Master Ma. Persyaratannya memang tinggi. Tidak hanya harus dijemput langsung, tapi uangnya juga harus ditransfer dulu. Setelah menghabiskan beberapa ribu, Master Ma baru bersedia datang besok siang tepat waktu. Keesokan harinya, Master Ma datang naik BMW, diikuti sebuah mobil van di belakangnya. Master Ma membawa 2 murid perempuan, satu berusia 18-19 tahun, satu lagi berusia 30-an. Keduanya cantik, walaupun memakai baju Tao, mereka tetap terlihat menarik. Dari mobil van turun 4 murid laki-laki, membawa seperangkat alat ritual, bendera doa, dan sebagainya. Penampilan mereka langsung membuatku terlihat rendah. Lihat. Lihat, lihat. Begitu Master Ma muncul, aura orang sakti langsung terasa. Tidak seperti orang yang membawa bungkusan besar itu. Buju berkata dengan kesal. Aku ditipu oleh Yurong. Nanti kalau dia datang, aku akan memarahinya habis-habisan. Apa dia berani datang? Tanya Mandor Liu. Dia masih meneleponku tadi malam, menanyakan apakah lokasi konstruksi sudah aman setelah patung Guan Gong dipasang. Aku sudah memarahinya, tapi dia malah balik memakiku. Bilang aku pikun. Setelah dengar aku mengundang Master Ma, dia bilang ingin datang melihat hari ini. Ingin mempermalukanku langsung. Benarkah? Mandor Liu jadi penasaran. Maksudnya, dia menyuruhmu memasang patung Guan Gong itu? Bukannya itu lelucon? Entahlah, kata Buju dengan kesal. Kalau dia datang, bantu aku memarahinya. Saat mereka berbicara, Yurong datang dengan mobil Volkswagen hitam. Dengan wajah cemberut, dia langsung menunjuk Master Ma dan memaki. Seorang pendeta Tao membawa 2 murid perempuan. Wajah kedua murid perempuan itu penuh dengan gairah. Jelas-jelas tidak benar. Orang seperti ini bisa jadi master? Mandor Liu dan Buju belum sempat bicara, malah dimarahi duluan. Buju sampai tidak tahu harus berkata apa. Mandor Liu malah tertawa dingin. Perempuan tidak penting, yang penting punya kemampuan. Yurong juga tertawa dingin. Aku ingin lihat hari ini, apa Master Ma ini punya kemampuan. Saat itu, murid perempuan yang berusia 18-19 tahun datang. Bos Bu, katanya, guru saya bilang, lokasi konstruksi ini memang ada aura hantu. Guru saya akan memulai ritual jam 11:08 untuk menangkap hantunya. Setelah itu, tidak akan ada masalah lagi. Terima kasih, Master Ma, kata Buju buru-buru. Mandor Liu juga berkata, merepotkan Master Ma, asalkan roh jahatnya hilang, dan lokasi konstruksi aman, kami pasti akan memberikan ucapan terima kasih lagi. Kata-katanya membuat murid perempuan itu puas. Kalau begitu, saya akan lapor ke guru untuk memulai ritual. Dia berbalik dan berjalan, kakinya tersandung dan tiba-tiba terjatuh. Ternyata dia tidak memakai celana di balik jubahnya, sepasang kaki putihnya pun terlihat. Yurong tertawa terbahak-bahak, Buju tidak tertawa, Mandor Liu juga sedikit canggung. Setelah waktunya tiba, murid laki-laki Master Ma mempersiapkan altar dan melakukan ritual. Suasananya memang terlihat meyakinkan. Murid laki-laki memukul gong, gendang, dan meniup suling. Murid perempuan menari pedang, cukup indah. Master Ma memegang lonceng dan pedang di masing-masing tangannya. Dia melangkah dengan langkah Yu. Terlepas dari yang lain, gayanya memang terlihat meyakinkan. Ratusan pekerja yang hadir, semuanya tertegun. Lihat, inilah yang disebut aura. Mandor Liu mendengus dan melirik Yurong. Yurong juga mendengus. Gerakan indah apa gunanya? Entah indah atau tidak, yang penting bisa menakuti orang dan hantu. Itu sudah cukup. Mandor Liu agak tidak terima. Tapi saat dia berbicara, Master Ma tiba-tiba berteriak, dot dan menebaskan pedangnya ke bahu seorang murid perempuan. Murid perempuan itu jatuh ke tanah. Pedang kayu persik di tangannya juga patah. Master Ma kemudian membuang pedang yang patah, dot dan mengangkat lonceng di tangannya, memukulkannya ke murid perempuan lainnya. Murid perempuan itu cukup cerdik. Dot dia langsung berbalik dan lari. Sambil berlari, dia berteriak, gawat, guru dirasuki roh jahat. Teriakan itu membuat semua orang panik. Master Ma dirasuki roh jahat. Roh jahat ini berani muncul di siang bolong. Sangat kuat, para pekerja dan orang-orang yang menonton. Melihat Master Ma mengamuk dengan pedangnya, semua ketakutan dan berhamburan melarikan diri. Dalam kepanikan, ada yang terkilir,
Ada yang kehilangan sepatu. Ada juga anak-anak yang ketakutan jatuh ke tanah dan menangis. Buju dan ketiga temannya juga terkejut. Buju yang pertama bereaksi. Bagaimana ini? Mandor Liu tercengang. Dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Yurong yang berpengalaman berteriak, cepat panggil Xiao Zhu. Terakhir kali aku juga seperti ini. Dirasuki, buruk-buruk memanggil Xiao Zhu untuk mengusir roh jahat itu. Baru tidak terjadi masalah besar. Kalau begitu aku telepon Xiao Zhu. Buju berkata sambil hendak menelepon. Lao Yu, kau lebih dekat dengan Xiao Zhu. Lebih baik kau yang telepon dia. Baiklah, Yurong kali ini tidak menolak. Dan langsung meneleponku. Aku kebetulan tidak terlalu jauh. Sedang mengangkut batu bata di lokasi konstruksi lain. Setelah menerima telepon Yurong, aku segera bergegas datang. Aku memakai jaket tua, celana digulung, dan memakai helm pengaman. Penampilanku jika dibandingkan dengan Master Ma, sungguh bagai langit dan bumi. Tapi Yurong dengan hormat bergegas menyambutku. Xiao Zhu, masalahnya gawat, Master Ma dirasuki roh jahat. Tolong pikirkan cara, kalau benar-benar jadi besar, proyek ini akan sulit dikerjakan. Dia tidak sengaja melebih-lebihkan. Sebelumnya hanya melukai orang sedikit-sedikit. Bisa dibilang tidak tenang, tapi juga bisa dijelaskan sebagai kecerobohan pekerja. Tapi dengan kejadian hari ini, orang awam pun tahu ada yang tidak beres. Siapa yang berani bekerja di lokasi konstruksi yang berhantu? Kalaupun proyek ini selesai dengan biaya tinggi, siapa yang berani membeli rumah berhantu? Buju tentu saja mengerti hal ini. Ia hampir menangis. Sedangkan Liu Baotao tampak putus asa. Ia tidak menyangka Master Ma yang terkenal itu, bukan hanya di Kabupaten Lin yang kecil ini, tetapi juga di dunia spiritual Sihe. Tidak hanya gagal menangani hantu itu, malah ia sendiri yang kerasukan. Bukankah ini lelucon? Tidak apa-apa, aku tampak tenang. Lirik Master Ma yang masih berlarian. Serahkan padaku, aku datang terburu-buru, tidak memakai jubah Tao dan tidak membawa pedang. Tapi mungkin mata Phoenix bisa digunakan. Aku berjalan menghampiri Master Ma. Master Ma langsung menyerbu ke arahku dengan pedangnya. Saat ia berjarak sekitar 5 atau 6 meter, Buju dan yang lainnya yang melihat dari kejauhan menjadi cemas. Namun, aku menatap Master Ma dengan dingin. Tiba-tiba aku berteriak, makhluk jahat dari mana kau berasal? Enyahlah, sambil berkata. Mataku yang menyipit tiba-tiba terbuka lebar. Mata Phoenix diaktifkan. 2 kilatan cahaya dingin keluar dari mataku. Hal yang tak terduga terjadi selanjutnya. Saat berikutnya, aku melotot dengan mata Phoenix Guangong. 2 kilatan cahaya dingin keluar dari mataku. Master Ma tertegun, lalu tiba-tiba jatuh terlentang. Seutas ki hitam keluar dari tubuhnya, masuk ke dalam tanah dan menghilang. Aku menghela napas lega. Saat ini, selain gulungan Dewa Guan Yu, aku hanya punya mata Phoenix Guangong. Jika tidak bisa menakuti makhluk jahat itu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tentu saja aku tidak takut. Jika aku membuka domain Guan Yu, meskipun makhluk jahat itu berani masuk, ia tidak akan bisa melukaiku. Master Ma terbaring di tanah sejenak, lalu tiba-tiba membuka matanya dan bangkit. Ia melirikku tanpa berkata apa-apa, lalu berbalik pergi. Beberapa muridnya ada di dekat mobil. Jelas-jelas ingin meninggalkannya dan melarikan diri karena situasinya buruk. Melihatnya datang, murid perempuan yang berusia 30-an berkata, Guru, apakah guru baik-baik saja? Master Ma bergumam, aku baik-baik saja, nanti kau kembalikan uangnya, kita pulang. Baik, murid perempuan itu mengangguk cepat. Ia membuka pintu mobil dan mempersilakan Master Ma masuk. Lalu, mobil BMW itu langsung melesat pergi. Murid laki-laki di belakang juga membereskan peralatan mereka, dan pergi dengan malu-malu. Yurong menatap kepergian mereka sambil mencibir. Wajah Liu Baotao memerah seperti bapau. Ia menelepon asisten Master Ma. Sebelum ia sempat bicara, murid perempuan itu berkata, Guru saya kurang sehat hari ini, dan tidak bisa menggunakan kekuatannya. Uang Anda akan kami kembalikan. Setelah itu, ia menutup telepon. Mandor Liu merasa kesal. Ia ingin menelepon balik dan memarahi mereka. Tetapi ia tidak berani. Ia hanyalah seorang mandor kecil. Sementara Master Ma adalah orang penting. Namanya terkenal di kota Sihe. Lagi pula, Master Ma bukan orang sembarangan. Perguruannya juga cukup berpengaruh. Kakak seperguruannya bahkan lebih terkenal di ibu kota provinsi. Mandor Liu tidak berani macam-macam dengan orang seperti itu. Ia berkata pada Buju, Master Ma bilang dia kurang sehat hari ini, dan tidak bisa menggunakan kekuatannya. Uang Anda akan mereka kembalikan. Tidak bisa menggunakan kekuatannya? Yurong tertawa mengejek. Sok penting, berlagak. Buju hanya bisa tersenyum kecut. Saat ini, ia hanya ingin menutupi masalah ini. Uang dikembalikan atau tidak, ia tidak peduli. Bagaimana ia harus menyelesaikan masalah ini? Ia menoleh ke Yurong, seolah meminta bantuan. Yurong bertanya, Zu kecil, apakah kau sudah mengusir makhluk jahat itu? Belum, aku menggeleng, hanya mengusirnya sementara. Buju terkejut, masih di sini, lalu bagaimana? Masalah ini, kumohon padamu, Zu kecil, tolong usir makhluk jahat itu. Buju memohon dengan tangan terlipat. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Ia melihat notifikasi transfer bank. Uang 60.000 telah dikembalikan. Buju tidak punya pilihan lain. Ia menambahkan 40.000 lagi.
Total 100.000. Ia langsung mentransfernya kepadaku. Master Zhu, 100.000. Tolong bantu saya. Jumlah itu mengejutkanku. Tanpa ijazah dan keahlian, aku harus bekerja keras selama 2 atau bahkan 3 tahun untuk mendapatkan jumlah itu. Namun, aku berusaha tetap tenang. Akan ku coba. Aku akan pulang untuk bersiap-siap. Nanti malam aku akan datang dan menginap untuk melihat-lihat. Saat ini, aku hanya punya jimat Guan Yu dan mata Phoenix. Kurasa untuk mengusir makhluk itu sepenuhnya, aku mungkin perlu meminjam kekuatan Dewa Guan Yu. Yu Rong berkata dengan gembira. Jika Zhu kecil menginap, pasti berhasil. Di rumahku dulu, Zhu kecil juga menginap semalam. Bu Ju menangkupkan tangannya. Terima kasih, Master Zhu. Sama-sama, aku melambaikan tangan. Kalau begitu aku pergi dulu. Setelah itu, aku pergi dengan motor bebekku. Mandor Liu menatap kepergianku dengan ekspresi ragu. Kemarin dia masih jadi kuli panggul. Kok sekarang tiba-tiba jadi hebat? Yu Rong memperhatikan ekspresinya. Kenapa? Kamu sudah lihat sendiri. Masih nggak percaya? Susah percaya. Aku terlalu kenal dia. Dulu sering kasih dia kerjaan. Orangnya pekerja keras. Tapi kalau dibilang dia bisa nangkap hantu, aku baru dengar sekarang. Apa maksudmu kamu kasih dia kerjaan? Memangnya kuli panggul nggak bisa jadi orang hebat? Yu Rong mencibir. Kaisar Han Gao Zhu Liu Bang dulunya cuma kepala desa. Zhu Yuanzhang malah dulunya pengemis. Kamu juga meremehkan mereka? Tapi ini terlalu ajaib. Liu Baotou menggaruk kepalanya. Otakku benar-benar nggak nyambung. Malam itu aku lembur dapat 10 yuan. Jadi nggak ke lokasi proyek. Aku beli minuman dan makanan, langsung pulang. Rumahku di kampung kota, bangunan sendiri. Ada halaman kecil, dan bangunan 3 lantai. Tapi aku tinggal sendiri. Nasibku memang susah. Waktu umur 5 atau 6 tahun, ayahku meninggal kecelakaan. Ibuku menikah lagi. Kakekku juga meninggal lebih dulu. Neneklah yang membesarkanku. Nenekku orangnya hebat. Bisa mengundang dewa, membantu persalinan, meramal. Banyak yang percaya padanya. Jadi penghasilannya lumayan. Makanya dia bisa merenovasi rumah ini untukku. Katanya buat nanti aku menikah. Sayangnya, waktu aku umur 18, nenekku juga meninggal. Setelah masuk rumah, aku masak mie setengah kilo. Mie dengan lauk jadi makan malamku. Aku buat teh, duduk di kursi malas, dan mempelajari Guan Yu. Huang Er mau memberi hormat dengan sopan. Yang mulia, aku mengangguk. Aku teringat sesuatu. Kau mau makan apa? Terima kasih Yang Mulia sudah bertanya. Huang Er mau sangat sopan. Aku sudah tidak punya tubuh fisik, hanya tubuh roh. Tidak perlu makan. Dan di dalam wilayah Yang Mulia, cakar-cakarku sepertinya jadi lebih padat. Dulu hanya bisa merasuki, sekarang bisa mencakar orang. Ia sambil mengangkat cakarnya, berpura-pura mencakar. Jadi fungsi pengangkatan dewa di wilayah ini seperti ini. Aku tiba-tiba mengerti, roh yang dikumpulkan, dan ditulis di daftar pengangkatan dewa. Setelah menyerap energi dewa, bisa menampakkan diri. Pantas saja daftar pengangkatan dewa Jiang Taigong baru berfungsi setelah pengangkatan dewa selesai. Mungkin prinsipnya sama. Huang Er mau melihatku termenung, menganggap aku sedang memikirkan kejadian siang tadi. Yang Mulia, kau sedang memikirkan hantu di lokasi konstruksi itu. Ya, aku kenal hantu itu. Kau kenal? Aku kaget sekaligus senang. Sudah beberapa kali bertemu, jadi agak akrab. Hantu itu sebenarnya tidak jahat. Dia adalah kepala desa di sini 400 tahun yang lalu. Saat bajak laut Jepang menyerang, dia memimpin penduduk desa melawan dan mati di tangan mereka. Untuk mengenangnya, penduduk desa membangun sebuah kuil untuknya, dan dia dipuja selama beberapa dekade. Sayangnya, kemudian dinasti Qing menggantikan dinasti Ming, dan kuilnya dihancurkan. Dia tidak lagi dipuja. Akhirnya, dia tidak menjadi dewa. Dia hanya roh setengah jadi. Tapi dia jauh lebih kuat daripada hantu biasa. Itu sebabnya dia bisa keluar di siang hari. Pantas saja dia berani membuat masalah di siang hari. Jadi begitu, dengan penuh semangat, aku bertanya lebih banyak tentang hal-hal spiritual kepada Huang Er Mau. Kami mengobrol sampai malam tiba. Lalu aku berkata, Huang tua, ayo kita temui kepala desa Sun itu. Mudah saja, nanti aku panggil dia, dan dia akan muncul. Kita bicara baik-baik dengannya dan tanyakan alasannya. Kita cari tahu kenapa dia membuat masalah. Tadinya aku tidak punya banyak cara. Sekarang ada Huang Er Mau, seorang kenalan yang bisa diajak bicara. Bagus sekali. Aku mengendarai motor ke lokasi konstruksi. Karena masalah makhluk jahat itu, lokasi konstruksi itu sepi. Tidak ada seorang pun. Aku memarkir motorku, turun, dan membuka gerbang dimensi untuk melepaskan Huang Er Mau. Yang Mulia, aku akan mencarinya. Sambil berkata begitu, dia melesat pergi. Tidak lama kemudian, Huang Er Mau kembali dengan seseorang yang berpakaian seperti orang zaman dulu. Orang ini bertinggi sedang, mengenakan pakaian kuno, berusia sekitar 40 atau 50 tahun, dan berjanggut. Huang Er Mau membawa orang itu ke hadapanku. Kepala desa Sun, ini tuanku. Dia adalah pewaris Guan Sheng. Dia diutus Dewa Guan Sheng untuk mengangkat dewa. Jadi, Anda murid Dewa Guan Sheng. Kepala desa Sun menangkupkan tangannya memberi hormat. Sun Yuan memberi hormat. Sebelumnya, saya tidak tahu telah menyinggung Anda. Mohon Tuan Zhu maafkan saya. Dia adalah roh setengah jadi. Jadi dia bisa melihat dan mendengar apa yang terjadi di dunia. Dia tahu bahwa sekarang orang-orang dipanggil Tuan. Kepala desa Sun terlalu sopan.
Aku segera membalas hormatnya. Aku dengar dari Huang Tua bahwa kepala desa Sun adalah pahlawan anti bajak laut Jepang. Saya sungguh kurang ajar. Tuan Zhu terlalu sopan. Sun Yuan kembali memberi hormat. Tuan Zhu datang kemari untuk urusan lokasi konstruksi, kan? Ya, aku mengangguk. Kepala desa Sun adalah pahlawan anti bajak laut Jepang yang melindungi desanya. Tapi apa masalahnya dengan lokasi konstruksi ini? Apakah mereka menyinggung Anda? Mereka keterlaluan, kata Sun Yuan dengan marah. Lokasi proyek itu dulunya tempat kuil saya. Guci abu saya ada di belakang kuil. Mereka menggali tanah dengan ekskavator. Setelah digali, gucinya hancur berkeping-keping. Mereka tidak peduli, langsung dimasukkan ke truk dan dibuang keluar kota. Abunya juga berserakan. Oh, begitu ceritanya. Ini keterlaluan. Apakah abunya masih bisa ditemukan? Tidak bisa, sudah berserakan dan tercampur dengan tanah. Tidak mungkin ditemukan lagi. Saya jadi sedikit bingung. Sebenarnya abu itu tidak penting, kan? Kepala desa Sun, Anda sudah menjadi roh dan menerima dupa. Tubuh roh Anda sudah padat. Anda tidak membutuhkan tubuh fisik lagi. Apalagi abu, memang tidak dibutuhkan lagi. Saya hanya kesal dengan perbuatan mereka. Terkadang saya mengerjai mereka kalau sedang marah. Tapi saya tidak pernah membunuh siapapun. Mendengar perkataannya, saya tahu masih ada jalan keluar. Kalau begitu, besok saya akan meminta mereka memberi Anda sesajen. Atau membangunkan kuil baru untuk Anda. Tapi sekarang membangun kuil mungkin perlu izin. Saya tahu, Sun mengangguk, tidak perlu membangun kuil. Ini di dalam kota, tidak mungkin dapat izin. Kalau begitu, saya akan meminta mereka memberi Anda sesajen. Tuan Zhu, Sun tiba-tiba menangkupkan tangannya dan menatap saya dengan hormat. Saya dengar dari Lao Huang, Tuan Zhu telah menerima warisan Dewa Guan. Mewakili Dewa Guan untuk menganugerahkan gelar dewa dan membuka wilayah dewa. Saya punya permintaan, bisakah Tuan Zhu mengabulkannya? Wajah saya mungkin terlihat polos, tapi saya tidak bodoh. Mendengar perkataan Sun, saya tahu apa maksudnya. Silakan, Kepala Desa Sun. Saya mohon Tuan Zhu menganugerahkan gelar dewa kepada saya. Saya bersedia mengabdi pada Dewa Guan dan melayani Tuan Zhu. Benar-benar seperti dugaanku. Saya sudah menduganya dan tidak menolak. Lalu mengangguk. Sun sangat gembira. Dia membetulkan pakaiannya dan bersujud. Sun memberi hormat. Tuan, panggilan Tuan, cocok dengan kebiasaan zaman Dewa Guan. Saya senang mendengarnya dan membalas hormatnya. Silakan bangun, Kepala Desa Sun. Anda ingin dianugerahi gelar dewa apa? Wajah Sun terlihat bersemangat. Terserah Tuan saja. Saya jadi bingung. Sun orang yang pintar. Bagaimana kalau menunggu saya berjasa di bawah Tuan? Baru kemudian dianugerahi gelar? Boleh juga. Saya pikir itu benar. Kalau begitu, ikuti saya masuk ke daftar. Wilayah Guan saya, kata Huang Ermao, adalah wilayah dewa. Kan ada manfaatnya bagi Anda sebagai setengah roh. Mungkin bisa sepenuhnya memadatkan tubuh Yin menjadi Dewa Yin. Sun Yuan sangat gembira. Terima kasih, Tuan. Dia baru saja akan bergerak, tetapi berbalik dan berdiri diam. Tuan, rencana pemilik proyek konstruksi ini adalah meminta Anda untuk menyelesaikan masalah saya, kan? Ya, saya mengangguk, karena Anda telah diangkat menjadi dewa. Bukankah masalah ini sudah terselesaikan? Tapi orang lain tidak tahu, terutama para pekerja dan sebagainya. Mereka tidak tahu bahwa masalahnya telah terselesaikan. Pasti masih menyebar rumor di mana-mana. Itu masalahnya. Huang Ermao menyela. Saya juga mengerutkan kening. Kepala Desa Sun, apakah Anda punya ide? Ide saya adalah, saya tidak akan masuk ke daftar dewa dulu. Besok saya akan bekerja sama dengan Tuan untuk memainkan sandiwara. Saya telah menerima dupa dan memiliki sedikit sihir. Ada tulang ular di bawah tanah ini. Saya dapat menggunakan sihir untuk mengubahnya menjadi ular besar dan berpura-pura menjadi roh jahat di sini. Besok Tuan akan memegang golok dan membunuh ular itu. Saya akan meninggalkan tulang ularnya. Orang lain yang melihat tulang ular secara alami akan percaya. Masalah Tuan ini akan terselesaikan. Ide bagus. Saya sangat memuji. Huang Ermao juga memuji. Lao Sun memang pernah menjadi kepala desa. Dia sangat memahami perasaan dan hati orang-orang. Kalau begitu lakukan saja. Saya memutuskan. Segera menelepon Buju. Suara Buju terdengar. Master Zhu, panggil saja saya Xiao Zhu. Pak Bu, begini, saya sudah melihat-lihat di lokasi konstruksi. Buju bertanya dengan cemas. Bagaimana, Master Zhu? Apakah roh jahat itu masih ada? Saya menjawab Buju dengan yakin. Masih ada. Dia terkejut. Suaranya sedikit gemetar. Lalu bagaimana? Apakah lokasi konstruksi saya ini tidak bisa digunakan lagi? Tidak perlu sampai seperti itu. Jangan khawatir, Pak Bu. Saya bisa menyelesaikan masalah ini. Buju sangat gembira. Bagus sekali. Tolong, Master Zhu, apakah ada yang perlu saya lakukan? Tidak perlu yang lain. Besok siang pukul 11:10. Saya akan memegang golok dan meminta Dewa Guan Seng Dijun merasuki saya untuk membunuh roh jahat itu. Anda tinggal sebarkan beritanya saja. Siapapun yang ingin melihat kekuatan Dewa Guan Seng Dijun boleh datang. Meminta Dewa Guan Seng Dijun merasuki, membunuh roh jahat itu. Bagus sekali. Buju sangat gembira. Aku akan segera mengirim pesannya. Setelah menutup telepon, dia langsung mengirim pesan ke banyak grupnya yang berantakan. Dia mengirim pesan ke setiap grup. Saat berikutnya, semua grup yang menerima pesan itu gempar. Dewa Guan Yu merasuki dirinya.
Keren banget, ku dengar dia cuma buruh rendahan. Aku tidak percaya dia bisa memanggil Dewa Guan Yu. Namun, apa yang terjadi besoknya, menamparkan muka semua orang.